Oke teman-teman, sudah paham ya dari video pertama dan video kedua gimana cara untuk install Nutrisurvey, kemudian beberapa fitur dasarnya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi bagaimana menganalisis data SFFQ menggunakan Nutrisurvey, saya sedikit mengulas terkait apa sih yang dimaksud dengan Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Di sini didefinisikan FFQ sebagai limited checklist of foods and beverage with a frequency response section for subjects to report how often each item was consumed over a specified period of time. Jadi di sini saya kasih warna merah dan biru ya, ini sebenarnya untuk menjustifikasi atau memperjelas definisi dari FFQ. Yang pertama di sini disebutkan limited checklist karena memang di dalam Food Frequency Questionnaire tidak semua bahan makanan atau minuman itu kita masukkan gitu ya, karena FFQ ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi konsumsi bahan makanan dalam kelompok tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui berapa sih atau seberapa sering sih seseorang mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi kolesterol contohnya, atau seberapa sering sih suatu kelompok ya itu mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin A dan lain sebagainya. Jadi memang harus dibatasi. Kemudian setelah kita membatasi makanan dan minuman apa saja gitu ya yang masuk ke dalam Food Frequency Questionnaire, kemudian kita menanyakan seberapa sering ya, how often, seberapa sering masing-masing item makanan atau minuman yang tadi sudah kita masukkan ke dalam checklist itu dikonsumsi, itu untuk mengetahui frekuensi konsumsinya. Kemudian kita juga harus menentukan jangka waktunya gitu ya. Frekuensi konsumsinya itu dalam jangka waktu berapa lama sih, apakah 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir. Itu semua bergantung dari tujuan penelitian atau tujuan dilakukannya pengukuran Food Frequency Questionnaire. Kemudian saya akan lanjutkan bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahan makanan apa saja sih yang harus kita masukkan ke dalam Food Frequency Questionnaire. Nah, untuk memasukkan bahan makanan apa saja gitu ya yang kita tulis atau kita entry di Food Frequency Questionnaire atau SFFQ, kita bisa mengetahuinya melalui Nutrisurvey gitu ya. Jadi kita mengecek kira-kira bahan makanan apa saja sih yang tinggi dengan kandungan zat gizi yang kita kehendaki. Sebagai contoh, ini ya langsung saya praktekkan, kita ke buka aplikasi Nutrisurvey, kemudian masuk ke menu food, kemudian search food for nutrients, atau teman-teman juga bisa klik Ctrl F ya. Nah ini contohnya saya ingin mengetahui atau saya ingin membuat FFQ untuk makanan yang tinggi asam folat gitu ya. Misalnya saya penelitiannya untuk ibu hamil. Nah, maka saya bisa tulis di sini ya. Ini total folic acid di bagian nutriennya, tapi sebelum kita pilih nutrien, kita pilih food groups-nya dulu. Nah, karena database makanan Indonesia itu masuk di kode Z ya, maka kita klik dulu Z, kemudian untuk yang B sampai Y ini USDA ya, database makanan Amerika, jadi kita klik yang Z. Kemudian total folic acid ini kita klik di sebelah sini, kemudian kita tulis density. Kita klik density, ya, kemudian dia otomatis akan keluar dalam bentuk Microsoft Word ya. Tunggu sebentar. Tidak secara otomatis. Nah ini food sorted according to the nutrient density of total folic acid. Nah teman-teman bisa lihat bagian ini ya. Nah, ini sayur bayam 73 mikrogram per 100 gram. Jadi teman-teman bisa melakukan listing gitu ya. Bahan makanan apa aja sih yang tinggi kandungan asam folatnya, sehingga nanti ketika teman-teman mau masukkan dalam FFQ tidak semua bahan makanan ini kita masukkan gitu ya. Tapi teman-teman harus melakukan sorting, kira-kira mungkin kita list dulu 100 bahan makanan yang tinggi kandungan asam folatnya apa saja gitu ya. Kemudian nanti dari 100 bahan makanan yang kaya akan asam folat, dicek apakah bahan makanan tersebut available di tempat kita mau melakukan penelitian. Misalnya, ini ada yang kandungan asam folatnya tinggi, daun beluntas merah gitu ya.
Tapi ternyata di tempat penelitian kita tuh tidak ada daun beluntas merah. Maka dalam FFQ itu bisa kita hapus, tidak kita masukkan. Karena kalau kita masukkan sama saja, karena konsumsinya akan menjadi 0. Ya. Untuk zat gizi yang lain juga sama caranya, tinggal kita klik sekali lagi ya, food, kemudian search food for nutrients, klik Z, kemudian nutriennya ini tinggal diklik density. Ini contoh untuk vitamin B12. Ya. Nah, ini hati sapi, hati kerbau dan lain sebagainya, ini yang kandungan vitamin B12-nya tinggi. Ya, jadi itu cara untuk bagaimana kita tahu bahan makanan apa saja yang tinggi akan kandungan zat gizi tertentu. Oke, ini saya berikan contoh ya, contoh formulir food frequency questionnaire. Nah, untuk food frequency questionnaire, nah ini kita kasih frekuensi konsumsinya, apakah lebih dari 1 kali per hari, 1 kali per hari, 4-6 kali per minggu, dan seterusnya, dan pilihan tidak pernah. Nanti responden tinggal melakukan checklist ya, atau ketika kita wawancara, kita tinggal melakukan checklist berapa kali sih mengkonsumsi bahan makanan yang ada di dalam formulir. Kemudian SFFQ ya. Jadi SFFQ ini adalah pengembangan gitu ya, pengembangan dari SFQ, di mana SFFQ ini ditambahkan kata semi kuantitatif, yang artinya FFQ itu tidak hanya bisa mengukur frekuensi konsumsi, tetapi bisa juga dikuantifikasi. Gitu ya, dikuantifikasi menjadi berapa mikrogram, berapa miligram, atau berapa gram sih konsumsi zat gizi tertentu. Yang membedakan FFQ dengan SQFFQ adalah di sini. Ya. Di SQFFQ atau SFFQ, kita harus menambahkan yang namanya portion size atau standar porsi. Ya. Sebagai contoh, ini ada kuesioner food frequency semi kuantitatif atau SFFQ. Jadi selain bahan makanan, kemudian ini adalah checklist frekuensinya. Ada pertanyaan porsi tiap kali konsumsi. Ya, jadi nanti untuk membacanya adalah misalnya, seberapa sering saya mengkonsumsi bihun. Misalnya, saya mengkonsumsi bihun sekitar 2 kali per bulan. Berarti saya checklist di sini ya, kurang dari 3 kali per minggu. Ya, kemudian sekali makan bihun, saya makan sekitar 1 piring atau sekitar 100 gram. Ini dituliskan di sini. Sehingga kita nanti bisa mengkuantifikasi gitu ya, zat gizi yang dihasilkan dari bihun ini. Ya. Bisa juga satuan porsinya itu sudah kita tentukan dari awal. Jadi ini mengurangi burden atau mengurangi beban responden ya. Jadi tidak perlu ingat-ingat kalau makan itu seberapa banyak sih sekali makan, tapi Anda sudah memasukkan satuan porsi di sini. Jadi untuk nasi ya, untuk nasi konsumsi, seberapa sering konsumsi nasi? Sebanyak 100 gram. Lebih dari 3 kali per hari, centang di sini, dan seterusnya untuk bahan makanan yang lain. Ya, atau bisa juga seperti ini, menambahkan portion size ya, atau standar porsi. Di sini kita tuliskan porsi sedang, tetapi ada kemungkinan responden ini konsumsinya nggak porsi sedang gitu ya, bisa saja porsinya lebih kecil dari 200 gram, atau misalnya porsinya lebih besar dari 200 gram, kan itu mungkin saja ya, karena tren konsumsi dari masing-masing individu itu sangat berbeda. Jadi kita berikan porsi sedangnya itu berapa, kemudian kita berikan kotak kosong untuk mereka checklist. Kira-kira mereka sekali makan itu di porsi kecil, porsi sedang, atau porsi besar. Ya, kemudian ini frekuensinya berapa kali atau tidak pernah. Ya, ini lebih advance lagi. Atau bisa juga kita menggunakan bantuan ini ya, bantuan gambar. Ini adalah buku foto makanan. Nasi putih ini ada porsi besar, sedang, kecil. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk membantu responden gitu ya. Kira-kira seberapa banyak sih dia makan sekali. Kemudian ini contoh juga, misalnya Anda mau meneliti seberapa sering sih mengkonsumsi susu gitu ya. Ini bisa dijadikan acuan. Misalnya ini porsi sedangnya sekitar 240 ml, porsi kecilnya sekitar 150-190 ml, atau porsi besarnya sekitar 1 liter.
ya. Jadi ini Anda bisa jadikan acuan. Nah, atau seperti ini ya. Ini acuannya sangat jelas sekali, jadi diberikan gambar sekali minum itu seberapa. Apakah 1 kaleng atau 1 botol plastik gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh formulir SFFQ. Yang membedakan dengan FFQ adalah di SQFFQ harus selalu ada standar porsinya. Itu wajib ya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya ya, bagaimana untuk input dan menganalisis data SFFQ menggunakan NutriSurvey.